Salam sejahtera pada teman-teman semua dan Bapak dosen Pak Sigit Pramono. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang dibuat oleh salah satu dosen dari pendidikan fisika yang bernama Bapak Taat Guswantara dan Bapak Samuel Gideon. Nah, dalam karya ilmiah ini yang kita bahas adalah sinar X. Namun sebelum kita masuk dalam materi atau pembahasan, terlebih dahulu kita mengetahui apa arti daripada sinar X. Jadi sinar X dimanfaatkan dalam bagian medis atau para dokter untuk mendiagnosisikan penyakit yang terdapat di dalam tubuh manusia, seperti menerangi paru-paru kira-kira apa penyakit yang terdapat dalam tubuh manusia tersebut. Kemudian sinar X juga dimanfaatkan oleh bandara, yaitu dengan memeriksa koper setiap penumpang apakah sebuah benda terlarang dalam koper itu atau tidak. Jadi yang digunakan di situ adalah sinar X. Baik, selanjutnya saya akan membacakan daripada judul karya ilmiah ini yang berjudul Analisis Luaran Radiasi Perangkat Sinar X dengan sumber tabung vakum Gamatron 2x2A. Nah, praktikum sinar X ini memerlukan peralatan yang mahal, dan pada kenyataannya peralatan ini terdapat dari alat-alat canggih yang begitu sangat mahal, sehingga beberapa laboratorium universitas belum mampu mengakomodasi praktikum yang memanfaatkan sinar X. Namun kesulitan tersebut dapat terpecahkan dari adanya sebuah kompetisi musim panas bertajuk karya ilmiah anak muda di Amerika Serikat. Dua orang anak muda tersebut bernama Mather dan Blacken berhasil membuat perangkat sinar X sederhana dan memenangkan kompetisi tersebut. Karya mereka memungkinkan bahwa sinar X sederhana dapat dirancang dengan mudah dan bersifat homade yang memberi harga yang relatif murah dibandingkan harus memberi vendor-vendor penyedia perangkat praktikum sinar X. Kemudian Setiawat et al. Pada tahun 2008 melakukan perkembangan sebagai penunjang mata kuliah fisika modern dengan rangkaian Radmeter digital yang sudah dilengkapi dengan timer sebagai pengontrol atau pengatur waktu. Nah, pada umumnya sinar X dapat dihasilkan dari sinkroton dan tabung sinar X. Namun banyak aplikasi sinar X yang sumber identitasnya dapat diatur-atur. Nah, komponen-komponen utama pada sebuah tabung sinar X adalah sebuah sumber listrik bertegangan rendah yang bersifat elektron, dan di dalam elektron itu terdapat katanoda dan anoda. Nah, konstruksi sederhana tabung sinar X ada dua tipe. Kejadian yang terjadi di dalam proses pembangkitan sinar X yaitu Bremsstrahlung dan karakteristik. Nah, apa itu Bremsstrahlung? Jadi ini adalah sifat elektron dengan energi kinetik yang besar yang terjadi atau yang berinteraksi pada inti atom. Nah, inti atom ini mempunyai juga medan energi yang cukup besar yang akan
proyektil. Nah, perlambatan proyektil ini itu adalah yang disebut dengan sinar X. Kemudian sinar X yang bersifat karakteristik. Nah, sinar X yang bersifat karakteristik ini merupakan sinar X bersifat diskrit yang terbentuk ketika proyektil dan energi kinetik berukuran tinggi dan berinteraksi dengan elektron dari tiap-tiap kulit atom yang terdapat di dalam material anoda. Nah, perbedaannya seperti ini. Band terhaluk berinteraksi di dalam inti atom, sedangkan karakteristik berinteraksi di luar inti atom di dalam material anoda, yang brand selalu adalah katanoda dan karakteristik adalah anoda. Nah, kemudian pengujian dilakukan di bunker Laboratorium Fisika Medis Universitas Kristen Indonesia. Tersebut dilengkapi dengan tembok-tembok yang dilapisi dengan timbal dan pintu gesernya juga dilapisi dengan timbal. Eksperimen diawali dengan merangkai high voltage power supply dengan tabung gamatron 2x2A. Terdapat dua macam kabel yang berwarna hitam, itu adalah kabel bermuatan positif yang dijepitkan di bagian anoda, yaitu kepala tabung. Kemudian ada kabel yang berwarna merah yang bersifat positif. Nah, itu dijepitkan di bagian katanoda, yang hitamnya anoda dan yang merahnya di katanoda, yaitu di keempat kaki tabung vakum 2x2A. Selanjutnya peletakan detektor radiasi di sekitar tabung. Nah, eksperimen ini pertama kali dilakukan dengan mencatat besarnya radiasi latar belakang yang terukur dari UNFOR Redshift X2. Selanjutnya pengujian perangkat sinar X dilakukan dengan menyalakan high voltage power supply dan tegangannya maksimum sebesar mencapai 25 kV. Nah, luaran radiasi yang terukur dari detektor UNFOR Redshift X2 dicatat untuk semua posisi. Nah, bagaimana hasilnya? Maka hasilnya adalah radiasi latar belakang di luaran sinar X tersebut tercatat 0,49 mu G gamma atau per jam. Kemudian pengukuran high voltage power supply yang dinyalakan itu juga sama, berapa? Maka 0,49 mu G gamma per jam. Ternyata hasilnya sama. Radiasi latar belakang dengan high voltage power supply berukuran sama. Nah, kesimpulannya dari eksperimen yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran keluaran radiasi yang terbaca oleh detektor radiasi setelah high voltage power supply dinyalakan adalah 0,49 mu G gamma per jam. Baik, sekian saja yang bisa saya presentasikan dari karya ilmiah ini yang berjudul analisis luaran radiasi perangkat sinar X dengan sumber tabung vakum gamatron 2x2A. Apabila ada yang kurang jelas mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam.